Nanti setelah kita belajar, nanti kakak bagikan soal ini sama kalian. Jadi kakak tuh bagikan itu secara acak nanti, otomatis nggak sampai ke kalian punya klien. Nanti kan mereka punya kawan. Jangan ada yang ngomong, iya tuh dapat ini segini kan terdengar di kamera. Jadi diam aja. Nanti kamu pura-pura kerjakan aja pakai pena, oke? Jangan dicoret soal yang kakak kasih. Dibaca aja terus pura-pura tulis saja. Jangan dicoret, jangan ngomong punya ini dah segini, punya ini segini. Jangan ngomong. Nanti dengar di kamera suara kalian, bisa? Yes. Tapi ya, mulai. Siapkan kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa orang yang libur hari ini? Berarti kita 16. Ya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu anak-anak ibu pernah nggak dengar kata gotong royong? Nah, oke, apa itu gotong royong? Siapa yang bisa menjelaskan? Kerja bakti, oke, bagus. Kerjasama, bagus. Apa coba contoh gotong royong itu yang anak ibu tahu? Membersihkan masjid. Oke, membersihkan masjid sama-sama. Itu termasuk gotong royong? Membersihkan kuburan. Membersihkan kuburan. Ya, itu biasanya sebelum Sebaran. puasa atau sebelum hari raya. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu supaya anak ibu mengerti apa itu gotong royong dan dapat melakukannya di kehidupan nyata. Oke, selanjutnya tadi anak-anak ibu sekalian sudah tahu apa itu gotong royong. Gotong royong merupakan kerjasama atau kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Oke, contohnya kalau di dalam kelas piket itu termasuk gotong royong tidak? Termasuk gotong royong. Contohnya kalau di lingkungan desa kita memperbaiki jembatan itu termasuk gotong royong tidak? Oke. Kalau kegiatan membersihkan kuburan sebelum bulan puasa itu termasuk gotong royong atau tidak? Enggak masuk gotong royong. Oke. Anak-anak ibu siapa yang tahu kita berada di kecamatan apa? Rambah. Kecamatan Riau. Kecamatan Rambah. Oke. Anak-anak ibu tahu nggak kalau kecamatan Rambah itu luas? Iya tahu nggak? Kalau di desa, orang desa nggak kenal seluruh masyarakat di desa? Enggak. Contohnya, kalian tinggal di sini, di apa yang namanya? Lubang Hilir, Lubang Hulu. Lubang Hilir. Kalian kenal nggak tetangga-tetangga itu? Kalian kenal nggak? Kenal atau enggak? Kenal lah, masa nggak kenal tetangga dua rumah dari rumah kita? Kenal atau enggak? Kenal. Tapi kalau di dalam wilayah kecamatan itu tuh luas. Contohnya kita satu kecamatan. Seandainya ibu nggak PLP di sini, kan kenal nggak sama ibu? Enggak, karena wilayah kecamatan itu luas. Oke, siapa yang dapat menyebutkan contoh fasilitas di tingkat kecamatan? Fasilitas pemerintah tingkat kecamatan. Kalau contohnya kalau di tingkat kabupaten itu ada kantor bupati. Itu tingkat kecamatan atau kabupaten? Kabupaten. Contohnya
Kabupaten. Kabupaten. Jadi apalah contoh di tingkat kecamatan? Siapa yang tahu? Ini Rambah, ini Rambah itu apa? Yang kemarin letaknya di situ apa? Yang kemarin di situ letaknya sekarang udah pindah ya dekat pasir. Puskesmas Rambah. Puskesmas Rambah itu tingkat kecamatan atau tingkat kabupaten? Kecamatan. Kecamatan. Oke. Anak-anak ibu sekalian, gotong royong itu penting. Kenapa? Karena hakikatnya kita manusia ini makhluk sosial. Makhluk sosial. Kita membutuhkan manusia mulai dari kita lahir sampai kita meninggal. Sanggup kita mengkafani diri sendiri kalau meninggal? Atau sanggup kita memandikan diri sendiri kalau meninggal? Apa nggak pelarian orang di kampung yang kita mandikan diri sendiri? Udah diumumkan di masjid telah meninggal tetangga kita ini, kita tahu dengan orang memandikan diri sendiri. Itu bisa kayak gitu? Kita tuh makhluk sosial. Kita mulai dari kita lahir kita dibantu oleh ibu kita. Orang tua yang bantu kita lahir. Dokter. Dokter atau bidan. Itu orang atau enggak? Enggak. Karena kita tuh sangat butuh manusia. Makanya ada pepatah, siapa yang tahu pepatah? Ringan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Oke. Jadi ada yang mau bertanya tentang pengertian gotong royong? Tidak? Oke. Selanjutnya kita belajar berkelompok hari ini. Ibu ada kartu kasus, di sini ada kasusnya lalu ada 2 pilihan. Jadi pilihannya ini seandainya anak ibu berada dalam posisi ini, apa yang akan anak ibu lakukan? Contohnya, ini contohnya jembatan darurat di kecamatan mengalami kerusakan setelah banjir. Berarti itu yang menghubungkan antara kecamatan kita sama kecamatan Rambat Samo. Lalu warga diminta membantu memperbaiki agar fasilitas itu bisa digunakan kembali. Nah, pilihannya ada 2. Pertama, ikut ayah membantu memperbaiki atau tetap di rumah bermain game. Nanti anak ibu pilih sesuai dengan pilihan anak ibu tanpa ada paksaan dari teman. Bisa? Bisa. Nanti kerjanya berkelompok. Nanti didiskusikan apa yang mau dipilih. Sumpamanya Jepri pilih yang lain. Nah, berarti nanti didengarkan sama kawannya, diulang pendapat kawannya. Berarti tidak ada paksaan. Bisa? Bisa. Oke. Nanti dibaca lalu dikerjakan. Setelah ini anak ibu akan mempresentasikan ke depan apa pilihan dan apa alasannya. Bisa? Bisa. Oke. Oke, duduk berkelompok. Mau kelompok yang kemarin atau yang bukan? Bukan. Ada juga saya bagian tuh ya. Semua aja nyok. Sama juga kayak sawaran nih. Putar balik ya. Enggak, oke. Enggak Padli. Nah. Dah. Berarti ini sama ini. Dah. Kami kan. Ya berempat nanti. Dengarkan, yang belakang. Nanti setelah ibu bagikan ini dibaca lalu didiskusikan. Setelah itu nanti kita presentasikan ke depan. Bagi yang bertanya nanti boleh ditanya ya. Nih. Nah, didiskusikan, dibaca, nanti dipresentasikan ke depan. Tidak ada suara ya. Nama kelompoknya juga dibaca. Ya, nanti nama kelompoknya dibaca ya.
Bikin nama kelompoknya seunik mungkin. Jeffrey, kerjakan Jeffrey sama-sama Jeffrey. Dibaca. Baca. Nanti baru dibilang apa alasannya. Nanti kan jadi apa alasannya ya. Nanti presentasinya tuh satu yang jadi moderator, yang buka assalamualaikum, satu yang jelaskan. Oke? Kenapa kamu termenung? Baca. Semuanya nanti berempat. Nanti maju. Ini bikin apa pilihannya? Bagus yang baca. Ini itu yang pilih yang mana? Ini siapa yang menulisnya? Alfi. Nah, apa-apa yang akan pilih? Didiskusikan apa alasannya ya? Enggak, sebenarnya iya di sini nanti. Contohnya akan memilih kegiatan penghijauan. Kenapa? Karena menurut saya kegiatan itu tuh bagus atau baik gitu. Oke? Will, Fadli, kenapa lesu? Kamu bermain cepat yang dua ya. Baca nanti bertanya kalian. Nanti Will sama Fadli yang jelaskan ya. Kenapa? Dibaca terus dipahami apa permasalahannya. Sudah ada yang siap? Belum? Belum. Nanti dipresentasikan ke depan ya. Ini ada yang mau ditanya? Udah siap ini? Udah siap semua? Ya. Kelompok satu yang mana? Kelompok satu. Ini kelompok dua. Kelompok tiga. Kelompok empat. Kelompok empat udah siap? Nah. Oke, kita mulai presentasi dari kelompok satu. Nanti dengarkan semua kelompok. Nanti ditengok kayak mana kelompok satu presentasi. Dah. Ditengok semua ke depan. Bagus apa penjelasannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan yang ucapkan salam kenapa nggak dijawab? Ulangi. Siapa Asmi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
karena termasuk gotong royong, saling membantu dan tolong menolong. Oke. Apa tadi alasannya? Siapa lagi? Kasih kertas dan sahabat jika tadi juga baca. Apa pikirnya? Alasan karena termasuk gotong royong, saling membantu dan tolong menolong. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, betul. Nih, oke. Dengarkan. Kasusnya terjadi kebakaran di salah satu rumah warga. Masyarakat bekerja sama memadamkan api untuk meringankan beban warga yang terkena musibah. Pilihannya ada 2. Segera membantu mengambilkan ember atau melanjutkan makan terlebih dahulu karena merasa lapar. Nah, segera membantu mengambilkan ember kosong atau memanggil bantuan. Oke, ini termasuk tolong menolong atau enggak? Oke, selanjutnya kelompok 2. Ya, siapa moderatornya? Pak Salam duluan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baca dulu. Kasusnya dulu dibaca. Kasus jembatan darurat di Kecamatan Rumalangi kerusakan jendela terkena banjir. Warga diminta membantu memperbaiki agar fasilitas tersebut bisa digunakan dengan nyaman kembali. Ikut ayah membantu memperbaiki jembatan demi kepentingan warga kecamatan. B. Tetap di rumah bermain game karena merasa itu tugas orang dewasa. Oke, pilihannya apa? Baca Posia. Pilihannya mana? Kertasnya. Nah, hasil diskusinya dibaca. A. Ikut ayah membantu memperbaiki jembatan demi kepentingan warga kecamatan. Alasannya? Agar warga bisa lewat kemana dengan aman. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya. Kelompok 2 memilih ikut ayah membantu memperbaiki jembatan. Oke, ini termasuk tolong menolong. Oke, selanjutnya kelompok 3. Siapa moderatornya? Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, mulai. Assalamualaikum. Abi yang berani, cepat. Assalamualaikum. Cepat, cepat apa? Jangan sampai. Jangan sampai Pak Gunawan. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Bagusnya kita ketawa. Oke, Baca kamunya. kasus pemerintah Pizza. Kenapa kamu ketawa? kasus pemerintah kecamatan mengadakan kegiatan penghijauan di wilayah Janggesawah. Kegiatan ini bertujuan agar lingkungan menjadi asri dan nyaman bagi semua warga. Jangan diganggu kawan, tadi orang tuh gak ganggu kalian. Jangan diganggu. Masa mau pulang nanti presentasi dari kelompok 1 balik. Nah, bagus. Kalau ketawa orang ini nanti pulang dari kelompok 1. Nah, mulai. Baca pilihannya.
memilih ikut kegiatan penghijauan karena mengutamakan kepentingan bersama di kecamatan. Oke. Ini. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 3 memilih ikut kegiatan penghijauan karena mengutamakan kepentingan bersama. Oke. Itu termasuk gotong royong? Oke. Selanjutnya kelompok 4. Ya, nanti kalau kelompok 4 nggak serius berarti kita minta presentasi balik dari kelompok 1. Oke. Lagi buka dina pasti. Suara Alwi. Tadi kan punya dan nah, beri tangan untuk kelompok 4. Kelompok 4 memilih membantu dengan ikhlas karena gotong royong adalah ciri khas bangsa Indonesia. Jadi, anak-anak ibu udah tahu kan pentingnya gotong royong? Oke, siapa yang bisa mengulang apa tadi itu gotong royong? Iya. Kalau contohnya di kelas apa contoh gotong royongnya? Tiket. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ya. Jadi, duduk bagus-bagus Alwi. Hadap ke depan. Alwi, orang udah hadap ke depan semuanya Alwi. Nah. Jadi dari kasus ini anak-anak ibu yang tahu kan pentingnya gotong royong. Oke. Ada yang mau bertanya? Sudah pas? Oke. Saya juga akan memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Gotong royong merupakan kegiatan yang kita kerjakan secara bersama. Seperti kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijajah. Oke, kalau
khawatir, berharap, bersyukur, atas, menganut, Udah siap? ajaran Nabi Muhammad SAW.